di sini kita akan melaksanakan prasupervisi Bu Aya ya. Sebenarnya apa yang ingin Ibu Aya kembangkan di sini atau potensi apa seperti itu? Pada sesi coaching kali ini saya berharapkan bisa mengembangkan kompetensi saya dalam kemampuan mendengarkan dengan baik dan kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot. Di sini ada dua kompetensi Bu Aya tadi ya. Bisa Bu Aya pilih satu aja yang ingin Ibu Aya kembangkan seperti itu? Di antara dua itu saya lebih memilih untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan dengan baik. Kenapa Ibu Aya ingin menjadi pendengar yang baik? Karena di sini saya ingin coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Seterusnya indikator apa yang ingin Ibu Aya kembangkan di sini? Indikatornya itu indikator bisa menemukan solusi dan sekaligus meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan, menggali informasi melalui mendengarkan dengan baik ya. Sudah bagus berarti ya, punya dua tadi pilihan yang ditetapkan cuma satu, menjadi pendengar yang baik, dan indikatornya ingin menyelesaikan atau mencari solusi Bu Aya ya. Baik, untuk hari ini prasupervisinya kita cukupkan. Saya akan melihat bagaimana proses coaching Ibu ya. Baik Ibu Aya, terima kasih. Saya akan menemui Ibu selanjutnya di proses coachingnya. Silakan Bu Aya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Aya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Aya. Terima kasih ya karena hari ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Tapi sebelumnya boleh saya tahu ada hal yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya menjumpai Bu Aya memang perlu bantuan. Betul sekali Bu. Tidak ada masalah nih Bu. Kira-kira seperti apa? Misalnya, tapi mohon maaf sebelumnya Bu. Untuk hari ini saya hanya bisa menemani Ibu sekitar 10-15 menit. Baik, silakan Ibu ceritakan kira-kira apa? Gini Bu. Yang permasalahan yang sedang saya hadapi ini, saya kan Bu belajarnya di SD. Ini saya lihat di anak kelas 6, kelas yang paling karena kelas tinggi lah kan bukan. Jadi di kelas tinggi itu saya nggak tahu kenapa itu pada terjadi pergeseran karakter. Entah karena mereka merasa mereka sudah dewasa, ataupun mereka merasa mereka kakak kelas yang misalnya punya kekuatan power lah Bu misalnya. Jadi mereka bagaimana gitu Bu, seolah-olah mereka lah yang paling berkuasa lah di sekolah itu. Padahal seharusnya mereka ini kan Bu membimbing, memberi contoh yang baik buat adik-adik kelasnya, misalnya di kelas 1, 2, 3, 4, sampai 5 bukan. Tapi saya nggak tahu Bu kenapa entah asal sudah kelas itu gak peralihan. Saya kadang-kadang saya jumpai anak tersebut di dalam kelas kan, saya menanyakan mengapa gitu kok kamu berubah, dulu kok baik sekali, kok sudah kelas 6 kok begini nak. Misalnya dulu kalau kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4 itu masih santun. Kalau jumpa kita masih cium tangan, masih menyapa. Ini udah kelas 6 kayak mungkin kenal enggak gurunya. Kita masuk kelas Bu, apa pun enggak. Kadang-kadang gurunya selalu jerit-jerit gitu. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Mereka ini mungkin tak menjadi diri, tapi kan ini masih SD, masih kelas 6. Apa mungkin peralihan gitu? Istilahnya kalau orang bilang tuh apa lagi puber gitu Bu, atau mungkin lagi peralihan antara anak-anak kedewasaan gitu ya. Nanti mana tuh Bu Aya? Baik Bu, cerita yang barusan Bu sampaikan itu adalah cerita real di lapangan ya. Iya. Perkembangan anak-anak. Nah sebelumnya tujuan utama mulai dari pertemuan kita hari ini apa yang Ibu harapkan sebenarnya? Yang saya harapkan sama Ibu untuk pertemuan ini pasti solusi. Apa yang akan saya lakukan berikutnya? Karena saya pun sudah melakukan pendekatan Bu, baik pendekatan secara individu, pendekatan dengan memanggil orang tuanya, habis itu pendekatan kadang-kadang saya ini dengan saudara-saudara terdekatnya, udah saya lakukan Bu.
berarti sudah dicoba berbagai cara ya. Iya. Sudah dengan melalui pendekatan orang tua, Iya. dengan orang tua dan siswa. Iya. Dari masalah yang ibu sampaikan tadi, apakah keseluruhan siswa ibu bersikap demikian atau beberapa di antara mereka atau sebagian besar dari mereka? Nah, kalau kelas 6 itu yang cowoknya Bu, anak-anak itu sebagian besar. Sebenarnya sih yang menjadi misal orang terdepan untuk mengajak-ajak melakukan hal-hal tersebut itu 1-2. Tapi yang lama-lama yang lainnya ikut-ikutan. Padahal mereka tahu itu nggak baik, tapi karena istilahnya udah ada yang mengajak, akhirnya udah ikut. Sebagian besar. Jadi kan kadang-kadang saya sedih gitu loh, bagaimana ini anaknya. Berarti yang sejauh ini yang terlihat siswa laki-laki ya yang lebih aktif di sini. Nah, ketika ibu sudah melakukan beberapa cara berkomunikasi dengan orang tua, adakah hambatan atau ada alasan lain yang disampaikan oleh orang tua sehingga anak-anak bisa bersikap demikian? Itu saya juga ada langsung mengamati ke lapangan Bu. Yang pertama saya pergi ke rumah anak tersebut. Saya mau mengetahui bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana keadaan keluarganya. Itu saya sudah lakukan. Secara garis besar mereka itu kan seperti saya sekolahnya SD. SD saya itu dekatnya dengan pasar. Jadi sebagian orang tua mereka jam 4 pagi itu aja sudah pergi ke pasar. Sehingga anak tersebut apakah pakaiannya, apakah sarapan paginya, apakah uang jajannya itu tidak tercover. Jadi udah lepas saja, memangnya pergi apa di rumah terjadi nggak tahu lagi. Kemudian rata-rata mereka saya amati mereka berasal dari keluarga yang broken home. Jadi kemudian lingkungan yang kurang kondusif. Itu 3 faktor yang memang mencolok kali. Nah, Ibu, dari cerita Ibu barusan dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab utama ya, yang menjadi sumber utama dari kericuhan atau siswa yang kurang berkarakter di sekolah itu karena 1-2 orang anak, sehingga mengakibatkan anak-anak yang lain itu ikut-ikutan. Kemudian berdasarkan cerita Bu Nur juga, siswa ini bisa bersikap demikian karena faktor lingkungan, faktor keluarga, dan keadaan ya, kebiasaan yang dia terima. Nah, mengatasi hal itu, kan Bu Nur sudah tahu nih ceritanya bahwa faktor utama yang membuat siswa bersikap demikian adalah faktor keluarga. Ada rencana lain yang sudah dipikirkan untuk khusus anak-anak ini, khusus anak-anak yang menjadi penyebab utama? Ada Bu. Pertama hal kecil yang saya lakukan, pertama kan tadi sudah saya lakukan pertama pendekatan individu, kemudian pendekatan keluarga. Nah, karena tidak ada perubahan, kemudian kami datangkan misalnya, kemudian kami datangkan juga penceramah. Karena kan dua hal tersebut memang sangat kita butuhkan dari segi agama, dari segi kejiwaan. Ketika ada masalah tadi, problem tadi Bu. Jadi udah tuh itu sudah saya lakukan Bu. Tapi yang namanya ejek mengejek masih itu istilahnya kalau bisa kita katakan tuh bully tingkat rendah. Kalau bully tingkat tinggi itu udah terjadi di SMP, SMA, ini tidak ada kan di SD. Ngejek nama ayah, ngejek fisik, ngejek keadaan, pekerjaan. Nah itu jadi kan padahal saya tidak mengatakan itu tidak boleh dari segi agama, dari segi kemanusiaan itu kan tidak bisa, karena merendahkan orang lain. Jadi ada solusi lain kira-kira yang bisa membantu saya. Dari penjelasan Ibu barusan, saya menangkap bahwa semua yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik ya. Sudah ada usaha yang maksimal dari sekolah, mulai dari mendatangkan psikolog, orang yang memang lebih ahli, kemudian mendatangkan penceramah karena dari sisi agama. Kalau dari saya mungkin kita bisa karena Ibu istri ya, kita nggak punya konselor sekolah ya. Mungkin bisa dengan pendekatan wali kelas, di mana anak ini setiap harinya itu disiapkan waktu khusus untuk ngobrol dengan wali kelas.
dalam hal ini kita memilih wali kelas karena di sekolah itu ya wali kelas yang lebih berperan terhadap anak-anak. Sekalipun sebaiknya adalah guru yang paling dekat dengan anak. Tapi kan kita tidak mungkin menyampingkan peran wali kelas. Jadi mungkin sebagai wali kelas, Bu Mul bisa meluangkan waktu setiap harinya atau mengagendakan waktu khusus ya setiap hari. Pagi 20 menit atau 15 menit sebelum pembelajaran atau 10 menit sebelum pulang sekolah. Yang jelas di setiap hari itu ada komunikasi intensif dengan si anak ini sehingga terpantau kegiatan dia sehari-hari atau apapun hal yang dia rasakan. Nah, itu solusi pertama. Untuk solusi kedua yang dari saya itu adalah ada hal tertulis, jurnal tertulis. Jadi Bu Mul buat jurnal tertulis sehingga anak itu bisa menuliskan apa kegiatan dia mulai dari pulang sekolah hingga pagi hari dia berangkat ke sekolah kembali. Jadi kita bisa melihat bagaimana lingkungan ini bisa berpengaruh terhadap dia. Itu solusi dari saya. Kemudian itu sudah saya berikan oleh saya. Nah, kalau dari Bu Mul sendiri, selain apa yang sudah Bu Mul lakukan tadi, kira-kira apa ada solusi lain yang sudah terpikirkan? Mungkin selama ini sudah ada terpikir, tapi dirasa sukar untuk dilaksanakan. Yang Ibu katakan tadi itu belum pernah saya lakukan, karena misalnya membuat sebuah jurnal atau agenda untuk mencatat segala kegiatan anak tersebut setiap harinya. Jadi istilah kita pantau kan, itu belum saya lakukan. Kalau yang tadi pada saat yang dari saya jumpa Ibu saya cerita tadi, itu sudah saya lakukan. Berarti agenda saya selanjutnya yaitu membuat jurnal atau agenda untuk mencatat segala aktivitas anak tersebut dalam jangka 1 hari penuh. Dalam beberapa waktu itu saya mencatat dari bulan ke bulan itu ada perubahan atau tidak. Jadi itu satu masukan yang besar buat saya, karena memang tidak terpikirkan sebelumnya untuk buat sebuah agenda atau jurnal di mana kegiatan anak tersebut mulai dari sekolah, di rumah, apa yang dilakukan bisa tercatat dan terpantau dengan baik. Tujuan kita kan adalah agar anak ini bisa berubah. Iya. Cuma kita mengubah anak tidak bisa secara langsung. Iya. Kita harus pelan-pelan. Ketika kita sudah membuat agenda seperti itu, anak-anak kan akan menuliskan. Mungkin nanti akan ada rasa malu dari dia ketika dia harus menuliskan hal buruk yang dia lakukan. Sehingga itu bisa mendorong dia untuk terus melakukan hal baik. Nah, karena dia malu kan melakukan hal yang tidak baik. Ketika dia melakukan hal baik, misalnya dia ikut sholat berjamaah atau pergi mengaji, mungkin akan ada rasa bangga dari dia. Ini itu bisa kita jadikan motivasi agar dia terus melakukan hal yang baik. Kemudian saya baru saja kita pikirkan. Memang kalau biasanya, karena kemarin itu saya pernah mengamati satu orang anak, memang dia kalau semua memang syukur-syukur. Rupanya pada saat dia dimasukkan ke sanggar tarian, padahal syukur dulu. Dia, seperti kan kita ini kan punya tarian Aceh bersama, cukup luar biasa. Saya baru terpikirkan sekarang, kemarin itu saya cuma karena saya lihat sepintas, karena kan saya bukan saya wali kelasnya, sampai ikut lomba kejuaraan setiap hari juara 1 kelompok itu tarian saman itu. Saya pikir itu bisa jadi juga selain yang ibu ayah tadi masukkan ibu ayah. Saya berikan itu satu lagi agenda saya tambah dengan menanyakan anak ini mungkin punya bakatnya, bakatnya kemana kalau waktu dia lebih terisi dengan kegiatan positif itu saya rasa itu rencana yang sangat bagus, karena ketika si anak ini sudah sesuai dengan bakatnya, dia akan lebih menghabiskan waktu lebih banyak di sana dan dia akan terfokus dengan hal yang baik ya. Kira-kira kapan rencana itu akan ibu laksanakan? Ini saya akan laksanakan secepat mungkin, karena saya mau perubahan yang lebih cepat. Sesuatu yang tidak baik itu kan tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Berarti kita membiarkan hal yang tidak baik itu menjadi berpenjangan. Kita tidak mau kita seorang guru. Jadi dengan itu saya secepat mungkin dalam minggu ini saya sudah membuat agenda, membuat jurnal, kemudian menanyakan anak tersebut kira-kira dia sukanya apa, bakatnya apa. Jadi kita nanti kalau ada perlombaan ataupun ada suatu event kita bisa mengasah dia lebih baik lagi
biar hasilnya tuh lebih mantap lagi Bu. Berarti kalau memang ibu akan segera melakukan ini, saya juga ingin mendengar perkembangan dari anak-anak ini. Kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk mendengar sharing lagi? Insya Allah karena secepat mungkin Bu, dalam minggu ini saya sudah membuat agenda, membuat jurnal, kemudian menanyakan anak tersebut kira-kira dia sukanya apa, bakatnya apa. Jadi kita nanti kalau ada perlombaan ataupun ada suatu event Bu ya, kita bisa mengasah dia lebih baik lagi biar hasilnya tuh lebih mantap lagi Bu. Berarti kalau memang ibu akan segera melakukan ini, saya juga ingin mendengar perkembangan dari anak-anak ini. Kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi untuk mendengar sharing lagi? Insya Allah karena saya mau secepat mungkin Bu, akhir bulan ini saya mau memberikan hasil daripada pengamatan saya atau kegiatan yang saya lakukan supaya Bu Ayah ini nggak penasaran loh nanti bagaimana kejadian berikutnya Bu. Iya baik. Saya berharap semua yang sudah Bu merencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan agar semua yang sudah Bu menjalankan di awal pun tidak menjadi sia-sia ya, karena sudah melakukan peran dulu dengan sangat maksimal di sini ya. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita dan siswa ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas visinya, mantap kali Bu. Terima kasih banyak Bu ya sudah berbagi cerita. Ini bisa jadi pembelajaran untuk kita bersama. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu untuk hari ini. Terima kasih Bu. Bu Ayah tadi sudah melakukan posting Bu Ayah ya. Bagaimana Bu Ayah menilai performa Bu Ayah tadi pada saat melakukan posting itu? Mas Adi, saya tentu masih sangat puas ya, karena sudah bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian kalau saya menilai tadi, saya merasa sudah bisa menghadirkan kemampuan mendengar dengan baik. Mengapa Ibu menilai seperti itu? Karena saya melihat Koci bisa bercerita dengan bebas, ada rasa percaya ketika Koci sedang bercerita, dan saya melihat pada saat sesi coaching tadi, Kocinya juga bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Beliau menyampaikan akan melihat bakat dari si anak. Jadi saya melihat ada rasa nyaman dari Koci ketika bercerita tadi. Bisa saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi waktu Bu Ayah melaksanakan coaching tadi? Boleh. Menurut saya Bu Ayah sudah melaksanakan coaching dengan baik, sudah memasukkan alur tirta di situ, sudah ada identifikasi, rencana, tujuan akhir Bu Ayah ya, dan darinya pun sudah mempunyai apa yang solusi yang diinginkan. Selanjutnya saya berharap Bu Ayah bisa mengembangkan bakat yang telah Bu Ayah lakukan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua Bu Ayah ya. Terima kasih Bu Ayah atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik Bu Ayah ya. Terima kasih Bu Ayah.